bisa kita bayangkan bahwa pondasi ini memiliki struktur tanam yang cukup dalam, yaitu kedalamnya lebih dari 3 meter. Biasanya pondasi ini diperuntukkan pada bangunan yang lebih lebar dan bertingkat seperti rumah tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali sahabat bangun rumah. Kembali bersama saya Irwan Mirza melalui channel Sahabat Bangun Rumah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pondasi bangunan, bahan-bahan yang digunakan serta ulasannya. Tentunya kita akan mengupas segala hal tentang material, proses bangun, properti serta keilmuannya. Yuk simak bareng-bareng ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pondasi bangunan. Apa itu pondasi? Pondasi adalah elemen penting bagi sebuah bangunan atau rumah demi melindungi bangunan atau rumah itu sendiri dari goncangan atau gempa bumi. Di sini saya akan mengulas dan mengenalkan jenis-jenis pondasi bangunan yang pernah ada dan pernah diaplikasikan dalam pembangunan, terutama pada bangunan-bangunan yang ada di negara kita. Teman-teman sahabat bangun rumah, bingung nggak sih ketika akan bangun rumah, pondasi apa ya yang paling cocok, paling pas dengan bangunan rumah yang akan ditempati oleh sahabat bangun rumah semua? Sebenarnya itu semua dapat terjawab di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis pondasi yang tepat untuk rumah tinggal atau bangunan yang akan kita bangun. Apa saja yang harus kita pahami? Yang pertama, pondasi yang sesuai dengan kondisi permukaan tanah. Bahwa pondasi yang sesuai dengan kondisi permukaan tanah itu sangat harus wajib untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, desain bangunan yang akan dibuat seperti apa sangat mempengaruhi jenis pondasi yang memang perlu atau diperlukan dalam bangunan rumah tinggal yang akan kita tempati. Kemudian yang tidak kalah penting, faktor yang ketiga yaitu jenis tanah. Jenis tanah sangat menentukan sekali untuk pondasi yang akan kita bangun nantinya. Kemudian yang keempat adalah aspek geografis lainnya. Itu juga sangat menentukan apakah di tempat tersebut rumah yang akan kita bangun nantinya ada garis patahan daripada lempengan gempa bumi atau tidak, dan terjadi banjir atau tidak. Itu juga mempengaruhi untuk pondasi yang baik yang akan kita bangun nantinya. Oke, kita kembali pada jenis dan macam pondasi. Secara garis besar, pondasi itu dibangun dan dikelompokkan menjadi dua sahabat bangun rumah ya. Yang pertama, pondasi dangkal atau pondasi yang tidak terlalu dalam, biasanya hanya berkisar pada kedalaman 1, 2, atau 3 meter saja. Dibangun untuk rumah tinggal sederhana yang tidak terlalu besar dan bertingkat. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan sebagai pondasi dalam. Apa itu? Dari namanya saja bisa kita bayangkan bahwa pondasi ini memiliki struktur tanam yang cukup dalam, yaitu kedalamnya lebih dari 3 meter. Biasanya pondasi ini diperuntukkan pada bangunan yang lebih lebar dan bertingkat seperti rumah tinggal, lantai 2 atau lebih, pembangunan mal, perkantoran, dan sejenisnya yang memang bangunan-bangunan dalam skala besar. Nah, di sini saya akan mengulas jenis-jenis pondasi yang biasa digunakan oleh orang dalam membangun rumah, khususnya di negara kita, apa saja. Banyak yang mengatakan bahwa jenis pondasi hanya terbagi kepada 3 kategori besar pondasi. Ada yang mengatakan 5, bahkan di artikel tentu mengatakan ada 8 jenis pondasi, ada yang mengatakan 10, 13, dan seterusnya. Namun saya di sini akan mengulas bahwa dalam pondasi pembangunan rumah itu ada terbagi menjadi 15, teman-teman, sahabat bangun rumah. Apa saja? Yuk kita ulas bareng-bareng. Oke, apa saja? Yang pertama yaitu ada pondasi tapak, atau ada juga yang mengatakan pondasi footplate, atau istilah lainnya juga ada yang mengatakan pondasi setempat ya teman-teman ya, atau telapak, sama aja. Bahkan ini disebut dengan istilah sebagai flat foundation, lebih kepada menahan satu titik beban kolom. Ada yang mengatakan pondasi ini adalah pondasi cakar ayam. Sebenarnya pondasi ini berbeda dengan pondasi cakar ayam. Pondasi tapak atau flat foundation adalah jenis pondasi bangunan yang menggunakan struktur beton bertulang dengan ketebalan seragam. Umumnya dipakai untuk mendukung titik beban tunggal pada bangunan rumah. Nah, kemudian yang kedua,
pondasi cakar ayam, sahabat bangun rumah. Jenis pondasi ini adalah jenis pondasi kebanggaan orang Indonesia yang paling sering dipakai, dan pondasi ini adalah buah pemikiran dari profesor asal Indonesia. Sesuai namanya, pondasi cakar ayam ini memiliki struktur di kakinya yang menyerupai kaki ayam. Kaki-kaki ayam tersebut sebenarnya adalah pipa yang mencakar tanah bagian bawah dari plat yang kita tanam nantinya. Dengan desain yang mencakar tanah, pondasi cakar ayam ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi tanah, termasuk paling sering diterapkan pada tanah yang kurang stabil atau tanah rawa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pondasi jalur, atau ada yang mengatakan pondasi batu kali. Seperti ini nih teman-teman, sahabat bangun rumah ya. Ini yang namanya pondasi batu kali, bisa dilihat seperti itu. Atau ada juga yang mengistilahkan sebagai kerennya strip foundation. Nah, ini juga termasuk yang paling sering dipakai di bangunan rumah khususnya daerah Jawa dengan kondisi tanah yang cukup keras. Jenis pondasi rumah ini terkadang disebut sebagai strip foundation. Umumnya digunakan pada bangunan yang memiliki susunan beban memanjang. Pondasi jalur ini dibuat dengan kolom trapesium atau persegi dan campuran pecahan batu dan cor tanpa tulang yang disusun dalam kolom memanjang. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada pondasi plat beton lajur. Plat beton lajur juga termasuk jenis beton rumah yang dibuat dari beton bertulang dengan tingkat kepadatan tinggi, di mana dengan model berlajur. Pondasi ini memiliki kekuatan yang baik dalam menahan beban. Kelebihan lain dari pondasi plat beton lajur adalah harganya yang relatif terjangkau. Kemudian yang kelima ada pondasi rakit atau wrap foundation yang digunakan pada bangunan dengan area luas. Fungsinya adalah membagi beban bangunan agar lebih menyebar. Detail pondasi dibuat dari plat beton besar yang dilengkapi kolom-kolom bergaris. Biasanya pondasi rakit digunakan pada tanah lunak yang ketahanannya rendah serta memiliki struktur lunak atau longgar, sehingga bangunan akan lebih aman dibanding dengan pondasi-pondasi yang lainnya. Yang keenam ada pondasi sumuran. Pondasi sumuran atau siklop beton adalah pondasi yang merupakan kombinasi prinsip pembuatan pondasi dangkal dan pondasi tiang panjang. Jenis pondasi satu ini memiliki bentuk bulat dan menggunakan beton berdiameter kurang lebih 60-80 cm. Pondasi sumuran biasanya diletakkan pada kedalaman 1-2 meter di dalam tanah. Setelah ditanam dalam tanah, barulah pondasi diisi dengan campuran cor beton dan batu kali yang ditambah elemen pembesian. Kemudian yang ketujuh ada pondasi umpak atau pondasi rumah kayu. Pondasi unik ini diperuntukkan pada bangunan rumah berbahan kayu atau bambu. Kelebihan pondasi jenis ini terletak pada ketahanannya terhadap guncangan. Pondasi umpak memiliki mekanisme khusus yang dapat menyeimbangkan bangunan saat terjadi guncangan. Pemasangan pondasi umpak adalah pada permukaan tanah yang dipadatkan dan diikat dengan sloof. Biasanya juga ditambahkan dengan batu kali. Pondasi rumah kayu umumnya digunakan untuk pembangunan rumah-rumah tradisional, akan tetapi tidak berarti saat ini ada rumah yang menggunakan kayu sebagai pondasi rumah. Kemudian yang kedelapan ada pondasi sarang laba-laba. Jenis pondasi rumah ini merupakan salah satu jenis pondasi konvensional ya, sahabat bangun rumah. Konstruksi pondasi ini ditemukan oleh Insinyur Sucipto bersama rekannya Insinyur Yantori yang berasal dari Indonesia. Pondasi ini merupakan gabungan antara sistem pondasi plat beton pipi dan sistem perbaikan tanah. Tetapi pondasi ini pernah diterapkan dan masih dipakai di beberapa bangunan termasuk di Indonesia. Kemudian yang kesembilan ada pondasi crawl space. Pondasi crawl space biasa juga diterapkan pada bangunan rumah, di mana pondasi ini menggunakan bahan beton dalam membangun dinding pondasi yang pendek. Melalui penggunaan pondasi rumah ini akan terbentuk ruang pemisah antara bangunan tanah dan rumah, sehingga memberikan keuntungan bagi rumah terlindung dari bencana banjir dan bencana lainnya. Ruang kosong antara tanah dan bangunan dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan, saluran air dan listrik, dan tungku bagi yang memiliki 4 musim. Pondasi ini dibuat dari beton yang disatukan langsung dengan dinding dan lantai dengan jarak rendah. Kemudian yang ke-10 ada pondasi tiang panjang. Pondasi ini umumnya digunakan pada konstruksi bangunan dengan ketinggian di atas 2 lantai dan untuk pembangunan gedung bertingkat.
Rumah tiang pancang umumnya digunakan di lapisan tanah yang memiliki daya dukung tanah atau bearing capacity yang rendah sehingga tidak cukup untuk memikul berat bangunan di atasnya. Harga pondasi yang pancang cukup mahal, tetapi jika melihat kekuatan bahannya yang kokoh maka akan setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang ke-11 ada pondasi piers atau dinding diafragma. Pondasi piers bekerja dengan meneruskan beban struktural pada sebuah galian tanah. Pada jenis-jenis pondasi bangunan ini, struktur pondasi dipasang dengan menggali tanah. Pondasi kemudian dipasang pada galian tanah tersebut. Pondasi bangunan ini dibuat dari beton jenis precast berbentuk persegi panjang dalam berbagai ukuran. Namun terkadang ada juga pondasi piers yang berbentuk bulat. Kemudian yang ke-12 ada pondasi caisson atau bore pile, atau ada juga yang mengatakan sebagai pondasi Strauss pile atau bore mini. Nah, pondasi Strauss pile ini adalah jenis pondasi yang dikerjakan manual dengan cara menggali tanah menggunakan alat bor auger sehingga kedalaman tertentu. Lalu dimasukkan tulangan besi untuk dilakukan pengecoran. Banyak yang menggunakan jenis pondasi ini karena tingkat kemudahan dalam pengerjaannya. Pengerjaan Strauss pile dilakukan secara manual, artinya bor digerakkan dengan tenaga manusia. Meski cara ini banyak digunakan, tanah yang akan dibor harus memenuhi syarat dan kondisi yang mendukung metode ini. Contohnya adalah kondisi tanah yang cocok untuk ini, nanti kita akan ulas di video berikutnya. Kemudian yang ke-13 ada pondasi rumah dengan sistem rubana full dan daylight. Jadi ini jenis pondasi yang unik. Pondasi ini biasa diterapkan pada kontur tanah yang miring atau perbukitan ya teman-teman ya. Seperti itu. Atau biasa juga yang menerapkan rumah dengan konsep ada ruang basementnya. Kemudian yang ke-14 ada pondasi basement. Ya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Yang ke-15 pondasi rumah plat beton. Nah, untuk pondasi yang terakhir yang akan kita ulas di sini, salah satu pondasi rumah yang bagus untuk anggaran terbatas atau ramah di kantong adalah pondasi monoslab, monotolik atau disebut juga dengan plat beton. Pondasi ini juga cocok untuk proyek yang harus selesai dalam waktu singkat karena pondasi ini mudah dibuat. Tapi pondasi ini juga memiliki kekurangan yaitu pipa drainase dan saluran pembuangan berada di dalam pondasi beton itu sendiri. Jadi jika suatu hari ada masalah pada limbah atau ledeng misalnya, maka lempengan beton yang keras harus dibongkar untuk mengatasi masalah yang ada. Baik demikian sahabat bangun rumah semuanya, itulah ulasan jenis-jenis pondasi yang biasa diterapkan dan diimplementasikan pada bangunan rumah tinggal maupun bangunan perkantoran yang ada di negara Indonesia khususnya. Jangan lupa bagi teman-teman sekalian, demi mendukung channel ini supaya terus tumbuh dan berkembang, berikan komen, like, serta subscribe-nya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.